2 minggu saya ada di sini, saya sangat sedih. Karena kenapa? Anak-anak asrama tanpa bapak ibu, saya sedih. Pada saat Rabu malam, mereka sendiri, mereka setia mengikuti Tuhan. Tetapi oleh karena kehadiran bapak ibu yang tidak hadir, saya sangat sedih. Betapa hebatnya anak-anak asrama datang kepada Tuhan, memohon supaya bapak ibu menjadi pedoman dalam hidup mereka. Guru-guru yang kekasih, mereka memohon supaya bapak ibu hadir. Tetapi saya di situ sedih. Inilah yang harus kita lakukan. Inilah kekurangan kita. Kita tidak sungguh-sungguh datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Sebagaimana orang muda ini, dia setia kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan, tetapi kita tidak sungguh-sungguh melakukan. Dikatakan di sini, lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya. Kepada mereka, alangkah sukar orang yang berpeluang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa arti daripada sukar? Sukar itu artinya seperti sulit, ya, sulit untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengapa dikatakan di sini tadi perumpamaan adalah alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau kita membaca di dalam Matius 19, dikatakan di sini, boleh kita membaca, perhatikan baik-baik. Dikatakan di sini ayat 24, Matius 19 ayat 24, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa arti dikatakan di sini lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum? Bagi kita tidak mungkin unta bisa melewati lubang jarum. Artinya bukan. Artinya pada saat bangsa Yerusalem ada sesuatu peperangan, pastinya peperangan itu ketika mereka akan melewati itu, mereka atau mungkin unta yang membawa barang-barang semuanya, harta mereka, mereka lepaskan itu, lalu unta ini akan melewati bangsa itu. Begitu juga pula kepada orang muda ini. Tuhan sudah katakan, lepaskan semuanya hartamu, karena itu tidak berguna bagiku. Yang aku mau bagaimana kesetiaanmu samaku, bagaimana engkau melakukan kehendakku di hadapan. Tuhan katakan, lepaskan semuanya itu, dosa apapun itu. Itulah yang Tuhan mau pada kita, supaya kita mudah masuk ke dalam kerajaan surga. Baik, dikatakan di sini, mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Di dalam Titus 2 ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan demikian, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan minta. Bagaimana kita bersatu di dalam gereja,
Gereja Masih Apel hari ketujuh adalah menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan pelajaran pribadi di dalam hidup saya adalah ketika saya hidup di dunia